Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sikap kita menghadapi krisis ekonomi yang akan juga memicu, yaitu inflasi yang tinggi, ya, suku bunga akan naik, dan bahkan banyak hal yang akan kita alami, mungkin kesulitan, tetapi kiranya kita terus bertindak bijaksana. Nah, bagaimana caranya? Tetapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini, di mana Sri Lanka sudah mengalami kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan oleh karena krisis ekonomi. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ribuan warga Sri Lanka memadati kantor imigrasi dan emigrasi Sri Lanka di kota Colombo sejak pekan lalu untuk membuat paspor. Antrian bahkan dilaporkan sampai keluar gedung. Pemandangan ini terjadi akibat kepanikan mereka atas merosotnya perekonomian Sri Lanka. Meninggalkan Sri Lanka adalah upaya mereka untuk lari dari keterpurukan ekonomi. Petugas imigrasi kota Colombo menyatakan belum pernah mengalami lonjakan dahsyat permintaan pembuatan paspor sejak 6 tahun lalu. 5 bulan awal pada tahun 2022 ini, Sri Lanka telah mengeluarkan 288.645.000 paspor. Jumlah itu terbilang cukup tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 91.331. Turunnya nilai mata uang Sri Lanka, inflasi lebih dari 33%, dan juga kekhawatiran ketidakjelasan ekonomi serta politik adalah alasan para penduduk berusaha untuk meninggalkan negara tersebut. Ya, demikian sahabat kasih Tuhan, tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama bagaimana negara Sri Lanka mengalami krisis yang hebat, bahkan berbondong-bondong, ya, rakyatnya meninggalkan negaranya, ya. Mereka berlomba untuk membuat paspor. Sahabat kasih Tuhan, inilah yang akan terjadi, di mana akan terjadi yang namanya eksodus. Apa yang harus kita lakukan? Hambanya Evangelis Daud Tony akan membahas mengenai hal ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ke depan kita akan lebih luar biasa live di Ayam Kampung Goreng Borasio. Ya, lalu saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir, khususnya Pak Daud Tony dulu. Saya menyapa. Shalom Pak, selamat malam. Juga anaknya tercinta ini Felicia, ya. Kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah pencipta resep ayam kampung goreng Borasio, ya. Dan juga sudah hadir. Shalom Felicia. Shalom Pak. Waduh, luar biasa. Ya, dan juga ada Dr. Edward bersama keluarga. Ya, ini penyanyi luar biasa. Juga saya menyapa saudara semua, kita ministry dari kota Bekasi. Ya, boleh lambaikan tangan. Bekasi, Bogor, ada di Semarang, ada di Pasuruan, Probolinggo, juga Yogyakarta dan kota Solo. Ya. Dan sebelumnya saudara, ini kesempatan luar biasa khususnya bagi Yefta Ministry, karena Tuhan yang Yefta Ministry kita bisa live pertama kali dan kita perdana. Ya, saya percaya seterusnya akan jadi luar biasa dan kita live di sini. Amin. Nah, saudara, mari kita mulai acara ngobras kita, ngobrol asik bersama Pak Daud Tony. Haleluya. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Jonas. Nah Pak Daud, sebelum mulai kita pimpin dalam doa Pak. Ya, aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari gelap. Kuasa itu bekerja, apa yang terjadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Nah Pak Daud, ini sebelumnya saya minta waktu sebentar nih Pak, karena sudah pada makan ini, kelihatannya kenyang semua Pak. Ini testimoni ya. Pak, udah makan, ngerasain ayam kampung goreng Borasio? Sudah?
Saya yang pertama kali, kalau datangnya pertama kali. Wah, Bapak ini datang pertama kali langsung makan. Gimana rasanya, Pak? Rasanya besar, Pak. Sambelnya sampai kurang, Pak. Oh iya. Luar biasa. Bapak jauh-jauh dari Probolinggo ya. Luar biasa. Ah, ini dari Semarang. Gimana, Pak? Rasanya mantap, nggak kalah dengan ayam gorengan di Semarang. Harus coba orang Semarang. Ya. Nah, ini dari Yogyakarta ini. Sepasang ya, Romeo dan Juliet ini. Gimana rasa ayam? Jadi soal nambah terus, bawa pulang ke rumah juga. Mantap. Ini dari Bogor ya. Silakan Bu. Gimana rasanya Bu? Bawa pulang sampai digoreng setengah matang. Haleluya, bawa pulang. Oke saudara. Nah, hari kita saudara, kita akan langsung aja ke acara kita ngobrol asik dengan Pak Dotong. Ya, halo. Iya Pak, terima kasih buat kesempatan baik ini Pak. Kami bisa berkumpul bersama nih Pak. Nah, kita mau bahas apa nih Pak malam ini Pak? Nah, ini Jonas. Kita semua ini akan menghadapi resesi Ekonomi. Jadi saya ulang lagi ya, 2017 ada visi itu bahwa terjadi suatu krisis resesi jangka panjang. Jadi 2017 itu saya siapkan lahan dulu. Tapi mendapat lahannya itu karena petunjuk yang maha kuasa. Itu mendapat suatu penglihatan seorang ibu yang tua yang menuju jurang. Waktu itu dapat petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan memberitakan. Setelah renungan itu, akhirnya saya beli tanah itu kira-kira 2000 meteran. Nah, saya tanami pohon sangking, durian. Nah, setelah itu saya tanami apokat, manggis. Nah, itu saya bentuk satu tempat untuk misi untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu lah, itu termasuk les gratis lah gitu. Wah, luar biasa nih. Nah, setelah itu di situ karena visi itu langsung saya beli tanah berapa lokasi, total ada 2,5 hektar lebih. Sekaligus langsung Pak ya. Bertahap Bertahap ya. Nah, setelah itu saya tanamin apokat, nangka, saya itu pisang raja. Wah, pisang raja Pak. Nah, pisang raja itu bibitnya itu saya beli ada 100. Waduh, banyak sekali. Tapi yang asli 20. Yang 80 rojo nopo, rojo macam-macam, rojo ndak karuan lah pokoknya. Palsu semua. Yang asli ada 20 dan saya kembangkan. Sampai sekarang rata-rata tanaman di pohon pisang kita tuh rojo. Oke, dan ini Pak Jauh ini bukan bawah ini Pak ya? Ya, ini Pisang panen raja, Pak ya? Tapi ini panennya paling sedikit. Nah, ini Pak ya? Iya. Tapi itu kalau kita panen itu hampir setiap minggu. Pisang Bayangkan, raja. saudara tiap minggu panen pisang raja. Ini saudara ya. Ada yang bisa mencicipi? Enak? Enak. Asal punya. Luar biasa Pak ya. Iya, pisang rajanya yang asli ini. Ini yang asli. Nah, tapi ini termasuk sedikit, Jonas. Biasa kalau kita panen itu yang bagus sampai segini. Waduh, Dan besar-besar. luar biasa. Nah, jadi di situ saya mulai kembangkan. Jadi sekarang banyak tanam sayur sama cabai, karena cabai baru mahal kan. Betul. Nah, Cabai jadi mahal. rencana untuk ayam gorengnya sini nanti Teresia dari kebunnya Teresia sendiri. Haleluya.
Jadi saya satu kebunnya dia. Waduh, Nah, kalau kita panen durian Jonas, ya Pak. itu Buat Jonas Pak ya. nanti Jonas bisa makan. Itu kan dikumpulkan semua satu truk Jonas. Iya, haleluya. Satu truk sampai kita makan dan enggak mampu, ampun udah. Tapi kita kasih kan. Ya. Apokat juga gitu, pete juga ada. Petenya juga. Pete. Waduh. Ini juga ternyata ada pete, kesukaan saya semua nih, juga pete. Kalau pete itu ini termasuk sedikit Jonas. Oh, iya. Biasanya itu satu pohon itu satu pickup. Satu pohon, satu pickup. Iya. Kalau ini kemarin bunga, setelah itu ada yang nyusul. Ya. Wah, ini. Ini belakang rumah Jonas. Waduh. Ini boleh saya bawa Pak nanti Pak? Bawa aja. Ini saudara nih pete nih, wah ya. Ini jenis apa Pak pete itu Pak? Atau gimana? Pete lokal aja. Lokal. Kita buat pete namun juga Jonas. Jadi pete, nongko, nah, setelah itu apokat, durian, manggis, pisang rojo. Kalau pete ini banyak yang kawin nggak Pak? Kalau ini nggak terlalu ini Jadi pisang yang kawin hati-hati ya. Raja kawin hati-hati. Kalau pete biasanya asli ya, karena dari lokal ya. Iya Pak. Nah, tapi yang jelas satu Jonas. Saya siapkan semuanya itu dari 2017. Wah sudah lama Pak, 5 tahun. Karena saya sudah diberitahu nanti 2020 akan terjadi mulai resesi, krisis. Dari stagnan ekonomi berhenti. 2020, nah setitik terang datang 2023. Ya. Tahun depan tuh baru setitik terang Jonas. Jadi 2023 itu apa Jonas? Setitik terang Pak. Setitik terang. Nah, setitik terang, inflasi 5 tahun. Waduh. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Ya. Berarti tahun 2027. Berarti kita akan mengalami semua selama 7 tahun. Nah, setelah itu saya siapin pohon-pohon itu. Berarti nanti waktu krisis saya sudah panen. Nah, di 2017 itu, makanya sekarang ini banyak panen apokat, pisang, pete. Nah, sebentar lagi nongko. Ini nangka apa Pak? Nangka madu, bibitnya dari Jonas, tapi tidak tahu asli apa tidak. Tapi yang jelas kalau sekarang bibit pisang raja tempat saya asli. Ya. Tapi yang jelas Ya. kita harus siapkan hal ini. Hal ini penting sejak 2017. Ya. Karena 2020 stagnan ekonomi berhenti. Ya. Nah, 2023 titik terang. Artinya kita semua kembali ke normal semua. Yes. Nah, setelah kembali ke normal, kita masuk resesi ekonomi, inflasi selama 5 tahun. Nah, untuk menghadapi itu harus ada ketahanan pangan. Makanya sejak 2020 saya suruh nanam cabai supaya semua berkebun untuk mempersiapkan masa resesi itu. Nah, dan penting hidup ini dinikmati dengan enjoy aja. Betul Pak. Nah, kalau saya didik anak ya seperti ini Jonas. Iya, Pak. Jadi sejak kecil harus dilatih kerja. Ya. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Pak Daud begitu mendidik anak yang positif, ya, melatih untuk bekerja, untuk mandiri dan disiplin. Nah, dalam hidup ini Jonas, jangan kita ini selalu berlindung, tapi jadi pelindung. Oh, Nah, kalau selalu berlindung, nah pelindungnya hilang, selesai. selesai. Jadi kitanya harus menjadi pelindung Pak. Iya, Tuhan jadi pelindung kita, itu pasti. Tapi kalau dalam keluarga atau di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh hidup selalu berlindung. Kita harus jadi pelindung. Oh. Nah, kita tidak boleh tergantung orang. Kita harus menjaga orang, gitu Jonas. Ya. Nah, karena kita dulu kan didoktrin bahwa sebagai pengaman khusus untuk presiden itu harus siap untuk mati, siap di depan. Jadi bukan untuk takut mati, gitu loh. Harus jadi tameng hidup kan gitu. Kita didoktrin seperti itu waktu itu. Jadi
kita ini yang menghadapi tahun depan itu adalah resesi ekonomi yang sebenarnya. Iya. Tahun ini baru permulaan, baru awal dari sebuah resesi masuk inflasi. Nah setelah itu ingat Jonas, uang 1 juta sekarang nanti 5 tahun ke depan beda rasanya harganya. Jadi gitu Pak. Nah nanti akan merosot. Nah bagi saudara yang ini pegang barang, misalnya bisnis toko besi, nah, pegang barang-barang aja. Oh, ya, dari Pak Jawa ya. Karena posisi inflasi. Nah, pegang emas boleh, itu bukan untuk investasi jangka panjang, tapi kalau kita perlu jual. Sewaktu-waktu gampang dijual kalau emas. Bukan investasi jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini Pak ya, seperti properti mungkin Pak ya. Nah, ya, tapi kalau untuk barang dagangan, pokoknya yang kelihatannya perputarannya itu cepat. Begitu kita dapat untung, masukkan ke barang. Begitu kita ada untung, masukkan ke barang. Kenapa? Nah, ini akan terjadi inflasi terus selama 5 tahun. Nah, inflasi itu dari mana nanti terjadi inflasi? Pertama, harga minyak. Nah, transportasi. Lihat di depan mata. Untuk lihat inflasi itu sebenarnya mudah, Jonas. Ini menurut pendapat saya. Berapa kenaikan BBM, disitulah kelihatan inflasinya. Oh, karena semua kan tergantung BBM, Betul. tergantung transportasi. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat berapa naiknya BBM. Itu pendapat saya pribadi. Betul. Dan ini sekarang ini BBM ini lagi naik banyak sekali, khususnya yang non subsidi, yang untuk industri. Pokoknya kalau kita ingin melihat suatu inflasi berapa persen per tahun, kita bisa lihat dari berapa kenaikan BBM. Nah, dan kita harus siapkan ini semua, maka harus ada ketahanan pangan. Dan perlu Jonas tahu, 10-15 tahun ke depan nanti akan banyak yang dari Eropa, terutama negara-negara yang 4 musim akan mengalami eksodus. Akan banyak menuju negara-negara yang 2 musim. Kenapa? Krisis energi, krisis pangan, dan ini globalisasi, global warming. Artinya apa? Pemanasan global. Dan karena kalau yang 2 musim bisa selalu bercocok tanam setiap saat, asal bisa mengatur tanahnya, airnya. Nah, dengan 4 musim kan ada salju. Nah, disitulah untuk ketahanan pangan banyak yang akan masuk ke Asia. Nah, itu. Jadi kita Indonesia harus siap. Makanya saya beritahu untuk beli tanah, karena mereka nanti perlu tanah. Betul. Betul sekali Pak. Karena akan banyak yang eksodus. Nah, jadi itu pemahaman saya. Jadi inflasi ini sampai mulainya kapan Pak Daud? Tahun ini adalah permulaan. Nah, tahun depan adalah resesi sebenarnya. Dan itu sampai inflasi terus sampai 5 tahun. Jadi uang 1 jutanya Jonas nanti 5 tahun ke depan beda rasa, beda harga. Nah, mungkin pete nanti juga beda harga. Waduh. Pisang pun juga beda harga. 5 tahun ke depan. Nah, Silakan tanam pete ya. kenapa? Karena Indonesia itu dipulihkan benar-benar pulih itu 2035. Jadi kita lihat, wah gitu. Tetapi kita jangan lihat ke depan dengan pesimis atau putus asa, tapi tetap jalanin, ada harapan, berjalan. Yes. Bersama Tuhan. Jadi kita akan hadapi ini Jonas ya sampai resesi ini permulaan tahun ini. Ini baru permulaan Jonas. Iya. Tahun depan resesi yang sebenarnya. Nah, BBM secara otomatis hanya ada 2 pilihan, dinaikkan atau tidak.
tidak dinaikkan, pemerintah APBN berapa? Betul? Ya. Tidak dinaikkan, pemerintah APBN berapa? Ya. Dinaikkan. Dinaikkan, rakyat berdoa, kan gitu. Rakyat berdoa. Karena inflasi akan naik waktu BBM itu sampai naik. Karena inflasi itu bisa dilihat dari BBM itu. BBM. Karena semua akan terhubung. Nah, jadi semua akan terhubung dengan BBM itu. Ya, Pak. Jadi ini kira-kira persiapan apa Pak menghadapi 5 tahun ke depan ini Pak? Nah makanya saya beritahu dari awal tuh semua harus berkebun. Berkebun. Nah, setelah itu berkebun. Kedua, siap untuk apa donasi. Bahwa kita siapkan semuanya untuk kalau punya berkat beli tanah. Karena akan terjadi eksodus di sini. Ya. Tapi itu 10-15 tahun lagi. Ya. Eksodusnya kenapa? Kan gitu. Ya. Ingat 4 musim ini seperti sekarang. Kalau sampai gasnya Rusia di stop, nah mereka gimana? Yang di Eropa, betul? Ya. Betul? Betul. Nah, tergantung energi. Nah, dan pangan, betul? Betul. Pak. Betul? Pangan. Jadi ingat, saya beritahu, energi nanti nomor 2. Dan nomor 1 nanti adalah pangan. Makanya nanti dari Eropa, dari berbagai negara yang 4 musim, banyak akan eksodus yang 2 musim. Karena apa? Mereka nanti pada waktu mereka terjadi sesuatu desa besar tanah, mereka pindah. Jadi mereka bisa tinggal di sana dan tinggal di Indonesia. Nah, itu 10-15 tahun lagi. Jadi kita harus siap-siap semua. Coba kalau kita siapkan misalnya Jonas 2017 persiapan seperti saya, udah panen apokat. Udah panen pete. Saya ini baru kira-kira beberapa minggu ini baru mempersiapkan kebun dan sudah jadi Pak. Nah, nanti menikmati 2027 setelah inflasi naik terus. Ya, haleluya. Saya sudah berkebun ini walaupun tidak luas. Jadi kita harus persiapkan semuanya, Jonas. Iya Pak. Kenapa harus kita persiapkan? Ya, karena ingat, jangan kita mendirikan fondasi rumah di atas pasir kan? Betul. Ambruk, iya, kokoh. Jadi saya tuh siapkan semuanya itu 2017 dan saya belajar caranya berkebun. Makanya saya ada peternakan sapi gitu ya. Karena apa? Karena kondisi tahun depan nanti resesi ekonomi, harga pangan. Ya, puji Tuhan, sahabat kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai bagaimana kita menghadapi yaitu krisis ya yang terjadi, yang melanda bahkan banyak negara. Krisis ekonomi mulai terjadi. Ini diakibatkan oleh karena inflasi ya, di mana harga-harga naik ya, terutama juga BBM. Kalau BBM naik, semuanya akan naik. Tetapi Evangelis Dotoni, beliau sudah yaitu mengantisipasi hal ini dengan apa? Dengan berkebun, sahabat kasih Tuhan ya, membeli tanah ya, berkebun, dan beliau saat ini sudah mulai menikmati hasilnya tentunya ya, sahabat kasih Tuhan. Dan ini juga ya yang disarankan bagi kita, bagi orang-orang percaya ya. Tapi tentunya kita harus terus senantiasa tenang, jangan takut, karena firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya kasih Tuhan, kita harus tetap terus berusaha, bekerja, berserah ya. Jangan putus asa, tetap berserah kepada Tuhan, dan kemudian semakin dekat, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menguatkan iman, dan juga tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Saya kasih Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi
Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita orang-orang percaya. Demikian sahabat kasih Tuhan pembahasan yang boleh kita bahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.